Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Monika dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pendidikan menengah dan kejuruan di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Kelompok kami yaitu Wahid Sangaji, Rui Nurmita Suryani, Nugroho Syahrani, Muhammad Anwaruddin, Khalidatun Nurul Fitri, dan Fatika Putri. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Mas Wahid. Silahkan. Baik. Yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan menengah di negara Asia, yaitu tepatnya di Jepang ya teman-teman. Jadi untuk di Jepang sendiri itu yang pertama itu pendidikan menengahnya itu SMP. Jadi jenjangnya itu mirip-mirip dengan Indonesia seperti itu. Nah, di SMP di Jepang ini itu untuk mata kuliah mata pelajarannya itu terfokus ke mata pelajaran matematika, IPA, IPS serta bahasa Jepang. Nah, untuk bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman itu dialihkan ke mata pelajaran pilihan. Jadi untuk siswanya itu dibebaskan seperti itu. Ada juga seni dan juga ada yang lainnya juga. Nah, selain intrakurikulernya juga di Jepang ini di SMP-nya itu juga ada ekstrakurikuler seperti juga di Indonesia seperti itu. Nah, untuk di Jepang ini wajib belajar selama 9 tahun. Sama juga seperti di Indonesia, tapi untuk yang di Jepang ini benar-benar wajib. Jadi apabila ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya selama 9 tahun yaitu SD SMP, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena dipermudah. Jadi semua biaya sekolah anak-anak di Jepang selama 9 tahun itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, kecuali biaya peralatan sekolah dan juga biaya makan serta biaya piknik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang rata-rata juga di Jepang itu 97% di sana itu sekolahnya itu negeri. Nah, untuk sekolah menengah selanjutnya itu SMA. Jadi habis SMP lalu ke SMA. Nah, SMA di Jepang ini kurikulumnya itu berubah-ubah gitu seperti itu. Jadi menyesuaikan seperti itu. Jadi awalnya itu ada 3 jurusan yaitu IPA, IPS dan juga seni atau budaya. Nah, kemudian seiring dari perkembangan waktu dan juga melihat dari lulusan itu banyak gitu yang berminat ke perikanan, ternakan dan juga kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk di SMA-nya itu ya mirip-mirip dengan di Indonesia, itu melanjutkan dari SMP seperti itu. Nah, untuk secara umum memang di Jepang ini ada sebuah target yang ingin dicapai dalam pendidikannya. Nah, yang pertama itu yaitu mengembangkan kepribadian setiap individu itu secara utuh. Nah, jadi nggak ada yang namanya kayak bakat terpendam gitu, nggak. Semuanya bakatnya terlihat seperti itu. Jadi semuanya dapat dikembangkan secara utuh gitu. Nah, yang kedua yaitu berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, seperti kita lihat juga sekarang kan Jepang memiliki sumber daya manusianya yang berkualitas gitu, entah itu dalam pengolahan sumber daya alamnya, jadi dapat diolah secara optimal, jadi dapat bekerja juga secara efektif, efisien. Nah, itu memang sudah dari pendidikannya sudah menerapkan bahwa inilah tujuan kita gitu, yaitu membuat sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang selanjutnya itu mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Ini juga menunjang bagaimana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Yang selanjutnya itu setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan, bla bla bla. Kemudian yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, memiliki etos kerja, kemudian pengembangan sikap tanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran, serta yang terakhir yaitu meningkatkan semangat independen siswa
untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Itu juga upaya-upaya juga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, entah itu tadi ada poin yang mendukung tentang nasionalisme, ada yang mendukung tentang karakter-karakter siswanya seperti menghargai waktu, disiplin, etos kerja. Itu memang difokuskan untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Ya. Baik, pendidikan menengah dan kejuruan di Asia berikutnya yaitu Korea Selatan. Di sekolah menengah pertama, mata pelajaran meliputi bahasa Korea, IPS atau pendidikan moral, matematika, sains atau teknologi informasi, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, musik, dan seni dengan masa studi 3 tahun. Sedangkan mata pelajaran wajib di sekolah menengah atas meliputi bahasa Korea, matematika, bahasa Inggris, sejarah Korea, penelitian sosial, ilmu eksplorasi dan eksperimen sains, pendidikan jasmani, seni, dan pilihan termasuk teknologi, ekonomi rumah tangga, aksara Cina, bahasa asing kedua, dan seni liberal dengan masa studi 3 tahun juga. Untuk siswa sekolah kejuruan mengambil sekitar 40% mata pelajaran umum dan 60% mata pelajaran kejuruan, selain mata kuliah pilihan. Tahun pertama adalah seperangkat kursus akademi yang umum. Nah, pada tahun kedua adalah kombinasi dari kursus akademi dan kejuruan. Lalu, pada tahun ketiga mencakup kursus kejuruan secara khusus. Nah, Korea Selatan memodernisasi sekolah kejuruan dengan mengembangkan standar nasional untuk program-program ini dan bermitra dengan area industri tertentu yang sedang berkembang seperti Semiko untuk mengembangkan program baru industri tersebut. Sebagian besar siswa di Korea Selatan menghadiri Hagwons yang merupakan program les seusai sekolah atau akhir pekan yang terkadang disebut sekolah menjejalkan. Pemerintah Korea Selatan sendiri prihatin dengan jumlah jam yang dihabiskan siswa di Hagwons dan tekanan serta ketidakadilan yang mereka timbulkan karena tidak semua orang tua itu mampu membayar sekolah-sekolah di sana. Nah, sebagai upaya mengurangi peran Hagwons, pemerintah meningkatkan dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler berbasis sekolah dan bimbingan akademik dalam upaya memberikan alternatif. Pemerintah juga telah memberlakukan pembatasan pada Hagwons seperti jam operasional dan jam malam. Pendidikan menengah dan kejuruan di Asia berikutnya yaitu ada negara India. Nah, pendidikan tingkat menengah atau middle stage meliputi kelas 6 sampai kelas 8 yang diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritoria India. Pendidikan menengah atas atau secondary stage meliputi kelas 9 sampai kelas 10. Nah, kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritoria India. Pada sekolah menengah di India menerima pelajaran sains dan matematika, bahkan juga beberapa sekolah mengganti kajian ilmu-ilmu sosial dengan sejarah dan geografi, serta sedikit dari sekolah menengah atas yang memiliki banyak tujuan yang menawarkan jenis pelatihan manual dan ilmu kerumah tanggaan. Bahasa Hindi diajarkan di seluruh sekolah menengah atas meskipun tidak selalu diberikan kecuali India bagian selatan. Kalau bahasa Inggris malah justru diberikan karena di sana dianggap penting dan diperlukan bagi sekolah menengah atas. Untuk konsep kejuruan di India, untuk jurusan teknik maupun bisnis merupakan pengejawantahan dari konsep pemikiran bapak pendiri India yaitu Mahatma Gandhi, yaitu implementasi dari pembentukan manusia berkepribadian yang utuh, kreatif, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan menengah dan kejuruan di Eropa. Yang pertama adalah Inggris. Sekolah lanjutan atau sekolah menengah secondary school di Inggris ada dua macam. Pertama adalah sekolah lanjutan yang ditempuh oleh siswa yang berusia 11 sampai 15 tahun selama 5 tahun. Setiap tahunnya disebut forms.
Di setiap form tadi, siswa memperdalam pengetahuan mereka pada mata pelajaran inti dan ditambah setidaknya satu bahasa asing. Pada form keempat, siswa mulai bersiap untuk mengikuti ujian-ujian yang disebut General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Mata pelajaran yang diujikan pada GCSE ini berjumlah 9 atau 10 mata pelajaran. Ujian GCSE dilaksanakan di akhir form kelima. Setelah lulus ujian GCSE ini, siswa diartikan telah lulus sekolah lanjutan. Ia dapat langsung meninggalkan sekolah untuk bekerja atau mengikuti training program di sekolah kejuruan. Sekolah lanjutan kedua adalah sekolah yang ditempuh siswa setelah menyelesaikan ujian akhir form kelima, yaitu setelah lulus ujian GCSE, kemudian dilanjutkan selama 2 tahun. Sekolah lanjutan kedua ini ditempuh oleh siswa yang berusia 16-17 tahun. Lulusan sekolah lanjutan yang tidak ingin segera bekerja akan tetapi ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas, dia dapat menyiapkan 2 tahun lagi untuk menyiapkan diri bagi ujian masuk universitas yang dikenal dengan ujian A-level. Dan secara umum siswa yang ingin masuk ke universitas ini akan belajar 3 atau 4 subjek untuk ujian A-level. Ujian A-level ini kerap dilakukan di sekolah bernama Sixth College. Makin tinggi nilai ujian A-level, makin baik pula siswa untuk masuk ke universitas pilihannya. Poin ketiga itu dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional. Kurikulum nasional ditentukan oleh Dewan Pengembang Kurikulum Sekolah, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula Dewan Pengembangan Kurikulum masih menjadi satu dengan Dewan Ujian Nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama The School Council for Curriculum and Examination. Namun sejak tahun 1982, lembaga tersebut terpecah belah menjadi 2. Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah tidak mudah dan seenaknya saja mengganti kurikulum pendidikan karena perubahan kurikulum perlu melibatkan banyak pakar yang berkompeten di bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan yang sangat kuat dan telah berakar. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu akan dipertahankan sampai kapanpun, sehingga sulit untuk mengubah kurikulum gitu ya. Sementara bidang-bidang baru yang diajukan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional harus melewati prosedur yang panjang. Kurikulum National of Youth bersama dengan SED berisi 12 pelajaran. Pelajaran inti adalah bahasa Inggris, matematika, sains yang wajib dipelajari oleh siswa umur 5 sampai 15 tahun. Mata pelajaran lain yang wajib dipilih 1 atau lebih untuk dipelajari para siswa adalah pelajaran Art and Design, Citizenship, Design and Technology, Geography, History, Information and Communication. Yang kedua adalah Prancis. Pendidikan kejuruan dalam bentuk terbatas sudah ada sejak awal era Republik Ketiga. Dewasa ini berkembang pendidikan kejuruan yang menyediakan kepada siswa dengan membuka program kelas paruh waktu. Hal ini untuk memberikan peluang kepada siswa yang sudah bekerja agar tetap ingin belajar atau pelajar yang ingin sambil bekerja. Pendidikan menengah dibagi menjadi 2 di Prancis, yaitu Lycée dan Collège. Menurut sejarahnya, Lycée lebih selektif sehingga memiliki reputasi lebih baik dan sempurna yang berlangsung selama 4 tahun. Pertama, pendidikan menengah dari usia 11 sampai 15 tahun. Sedangkan Collège ini cenderung mengakomodasi cita rasa pendidikan modern dan lebih cepat beradaptasi dengan peminatan dari warga kota praja yang mendukungnya. Collège ini menyediakan kursus 3 tahun dari pendidikan menengah lanjutan bagi anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun. Namun demikian, keduanya baik Lycée maupun Collège ini sama-sama mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian bakalara, yaitu penerimaan yang secara berkelompok dikenal sebagai kayak ujian kayak gitu, agar dapat memasuki pembelajaran pendidikan yang lebih tinggi atau langsung menjalani kehidupan profesional gitu. Collège ini setara dengan sekolah menengah pertama di Indonesia, sedangkan Lycée ini setara dengan sekolah menengah atas di Indonesia. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah dan kejuruan di Bulgaria. Nah, di Bulgaria ini sendiri, pendidikan untuk jenjang menengah itu diperuntukkan bagi siswa yang berusia 6
sampai 18 tahun. Dan siswa yang masuk ke jenjang pendidikan menengah ini, mereka sejak awal sudah dijuruskan ke minat dan kemampuannya. Kemudian di Bulgaria ini ada 3 jenis pendidikan jenjang menengah. Yang pertama yaitu AOS atau kalau di bahasa Indonesia kan itu pendidikan umum. Nah, pendidikan umum ini kalau di Indonesia itu setara dengan SMU atau SMA. Nah, lulusan dari pendidikan umum ini mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu BSO atau pendidikan untuk bekerja. Nah, BSO ini sekolahnya lebih aplikatif dan lebih fokus pada pemberian materi siap pakai untuk mereka siap terjun ke lapangan kerja. Nah, untuk lulusan BSO ini mereka tidak bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu KSO atau pendidikan seni. Nah, KSO ini merupakan sekolah bagi mereka yang memiliki minat dan bakat pada bidang seni, bisa seni musik, seni tari, ataupun seni rupa. Kemudian di Bulgaria ini kurikulum sistem pendidikannya itu berfokus pada 8 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa dan sastra Bulgaria, kemudian ada bahasa asing, ada matematika, ada teknologi informasi, ada ilmu sosial dan kewarganegaraan, ada ilmu alam dan ekologi, kemudian ada seni, dan juga ada pendidikan jasmani dan olahraga. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah dan kejuruan di kawasan Amerika. Nah, di negara Amerika sendiri, untuk jenjang pendidikan menengah itu dibagi menjadi 2 tahap atau 2 tingkatan. Yang pertama yaitu junior high, dan yang kedua yaitu senior high. Nah, junior high ini dimulai dari grade 6, 7, 8, dan 9, sedangkan untuk senior high itu dimulai dari kelas 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan menengah ini, para siswa diharuskan untuk mengambil mata pelajaran wajib yang sudah ditentukan. Juga mereka bisa memilih mata pelajaran pilihan yang sudah disediakan. Untuk mata pelajaran wajibnya itu ada 4 jenis. Yang pertama science, yang kedua ada mathematics, yang ketiga ada English, yang keempat ada physical education. Sedangkan untuk mata pelajaran pilihannya itu juga ada 4 jenis. Yang pertama yaitu atletik. Atletik itu bisa seperti renang, basket, futsal, softball, gimnastik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada computer word processing, itu bisa programming atau desain. Terus yang ketiga ada foreign language atau bahasa asing. Kemudian yang keempat ada performing art, seperti misalkan bisa memilih paduan suara, drama, seni rupa, dan lain-lain. Kemudian untuk kurikulum pendidikannya itu di Amerika tidak ada kurikulum pendidikan yang berskala nasional, karena di sana kurikulum pendidikannya itu sesuai negara bagian masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum pendidikan di setiap negara bagian itu sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan juga kebutuhan masyarakatnya. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah slide mengenai pendidikan menengah di Indonesia dan pendidikan kejuruan di Indonesia. Untuk pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Ya, di Indonesia sendiri pendidikan menengah menjadi salah satu cara untuk seorang dari menengah dalam jenjang pendidikannya menuju ke jenjang perguruan tinggi. Dalam pendidikan di menengah ini sebenarnya ada menengah pertama dan juga menengah atas. Nah, untuk menengah pertama itu terdapat SMP atau kalau dalam agama atau disebut dalam dinas kedinasan agama itu namanya MTS itu untuk jenjang sekolah menengah pertama. Nah, untuk menengah atas itu ada SMA, kalau agamanya itu MA, terus ada juga kejuruan yaitu
SMK, STM, SEMIA, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikan yang seperti ini biasanya itu STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SM. Nah, untuk kejuruan sendiri pun dalam konteks dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, pendidikan ini lebih setelah seorang itu melakukan jenjang pendidikan kejuruan, maka setelah itu dia akan lebih bisa dibekali atau dalam kegiatan belajarnya itu lebih ke unsur menuju ke pekerjaan. Ya, memang ada sebagian yang setelah melakukan sekolah di kejuruan melanjutkan ke bidang ke sekolah yang lebih tinggi atau biasanya perguruan tinggi. Tapi kebanyakan sekolah ini setelah lulusannya setelah itu menjadi tenaga kerja atau sudah bisa bekerja karena sudah memiliki keahlian khusus seperti itu. Itu kurikulum pembelajaran. Nah, itu yang pertama itu untuk menekan konsep kesamaan antara SMA dan SMK, maka dikembangkan kurikulum pendidikan menengah yang terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Nah, seperti ini. Ketika di SMA dan SMA itu mesti ada mata pelajaran wajib dan pilihan. Mata pelajaran wajib itu biasanya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Itu di SMA atau SMK pasti dapat. Nah, tapi untuk mata pelajaran pilihan nanti itu sesuai dengan pilihan yang siswa itu pilih. Misalkan di SMK dia pilih tata boga, maka nanti akan mempelajari tentang keterbukaan, misalkan tentang kendaraan ringan, nanti dia mempelajari tentang kendaraan ringan. Nah, untuk di Nah, sendiri itu juga ada beberapa jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Nah, biasanya pilihannya itu tergantung jurusan itu. Misalkan jurusan IPA nanti pasti dia mendapatkan pilihan mata pelajaran pilihan bisa biologi, seperti biologi, fisika. Terus untuk IPS itu ada sosiologi, terus ekonomi, seperti itu. Selanjutnya itu kompetensi dasar. Mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan pendidikan menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK. Nah, kompetensi dasar yang didapatkan antara siswa SMK dan SMA dalam mata pelajaran wajib pasti akan dapatnya sama, atau standarnya sama, karena emang tingkatan mereka sama-sama sekolah menengah atas, seperti itu. Terima kasih. Kasus yang berkaitan dengan materi. Sekolah lupa mengajukan 91 siswa gagal ikut SNMPTN jalur prestasi. Puluhan siswa-siswi SMA Negeri Rambi Puji Jember Jawa Timur gagal mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN lewat jalur prestasi. Kegagalan itu akibat kelalaian dari pihak sekolah mengusulkan anak didiknya mengikuti seleksi. Sejumlah perwakilan wali murid dan siswa SMA Negeri Rambi Puji Kabupaten Jember menemui Dewan Guru pada Senin siang. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kegagalan 91 siswa-siswi dalam mengikuti SNMPTN jalur prestasi di Universitas Jember. Dari penjelasan pihak sekolah, kegagalan tersebut akibat kelalaian dalam mengusulkan nama siswa-siswi menjadi peserta SNMPTN di Universitas Negeri Jember melalui jalur prestasi. Keterlambatan itu diakui oleh Wakil Kepala SMA Negeri Rambi Puji. Karena pihak sekolah khawatir jika ada siswa yang lulus seleksi namun siswa membatalkan dan memilih jalur lain, maka kuota di tahun depan dikurangi atau bahkan ditiadakan. Sejumlah siswa-siswi mengaku kecewa karena cita-cita kuliah di Universitas Jember melalui jalur prestasi gagal akibat kelalaian pihak sekolah. Salah satunya disampaikan oleh Nuriyah Aprilia. Ia mengaku kecewa karena tidak bisa kuliah di Universitas Negeri Jember melalui jalur prestasi. Sedangkan para wali murid berharap agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi pada kelulusan tahun depan.
Untuk solusi dari kasus tersebut adalah yang pertama, perlunya evaluasi pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru BK sebagai pemantik untuk mendorong peserta didik dalam usaha mengikuti perkembangan informasi mengenai pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk meminimalisir ketinggalan informasi yang dapat berakibat fatal. Yang kedua yaitu diadakannya sosialisasi sebagai pembekalan kepada wali murid terkait jenjang lanjutan studi agar dapat saling memonitoring terkait perkembangan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran perguruan tinggi, kedinasan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.